Halo, selamat malam semuanya. Thank you buat yang udah join. Jadi hari ini kita akan mengadakan sesi konseling sebaya. Di sini sudah ada Jeff dan Charles sebagai konseling dan juga konselornya. Untuk keduanya dipersilakan. Halo Charles. Ya, halo Jeff, apa kabar? Udah lama nih kita tidak bertemu. Gimana kabarmu sekarang? Nah, ini sih yang susah untuk aku jawab. Untuk sama ini sih kabarku kurang baik. Loh, ada apa gerangan dengan dirimu? Kok aku lihat wajahmu murung sekali. Adakah yang bisa aku bantu? Sebenarnya sih aku ingin bercerita tentang sesuatu hal ke kamu, tapi gimana ya? Nah, kok jadi gimana? Is okay, kamu bisa cerita kepadaku. Aku siap kok membantu kamu. Jika memang ada hal yang harus dirahasiakan, aku bisa menutupinya dan berjanji tidak akan memberitahu ke siapa-siapa. Tapi itu kembali lagi ke kamu, apakah kamu tuh mau bercerita dengan aku atau tidak. Jika kamu ingin sharing tentang masalahmu atau keluh kesahmu, kamu bisa kok mulai bercerita. Beneran ya, janji kamu gak bakalan cerita tentang masalah ini ke orang lain. Please, aku butuh bantuan kamu banget. Aku bingung sih ini harus menjelaskan bagaimana. Kalau aku boleh jujur, sebenarnya aku tidak percaya diri dengan postur tubuhku yang gendut ini. Aku juga selalu diajak oleh teman-teman. Aku menjadi minder dan tidak percaya diri. Selama ini juga aku merasakan hal yang tidak nyaman, bahwa aku sangat kurang percaya diri dan malu karena aku merasa aku ini tidak tidak good looking gitu. Nah, karena ini juga aku selalu diajak oleh teman-temanku juga, jadi aku terus merasa minder yang semakin hari terus meningkat dan aku sadar ini telah mempengaruhi dalam proses belajarku. Gimana ya? Duniaku ini seperti merasa kiamat. Oh, jadi kamu merasa malu karena kamu tuh memiliki tubuh yang gendut dan kurang good looking. Eh, dari kamu sendiri, kamu harusnya tidak harus minder. Karena itu bisa bikin nilaimu itu semakin buruk atau menurun karenanya. Bukankah begitu? Ya, gitu deh. Sebel sih jadinya, cuman gimana ya? Aku kan juga gak bisa mengubah ciptaan Tuhan. Udah diciptain begini kok. Jadi begitu. Seharusnya hal itu tidak terlalu logik sih menurutku. Seharusnya dengan hal seperti ini jangan dijadikan pukulan di hati kamu, sehingga kamu cenderung itu menutup diri dan menjadi pendiam. Akan lebih berguna lagi jika kamu itu ketika diajak oleh teman-teman kamu harus membalasnya dengan senyuman dan juga berpikir bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu adalah ciptaan yang paling sempurna dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing di setiap makhluknya. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menciptakan sedemikian rupa berharga di matanya dan bisa mendapatkan sehingga kamu tuh bisa mendapatkan teman yang banyak dan bisa mengerti apa yang kamu miliki ataupun kekurangan yang apa yang kamu miliki. Tapi gimana ya? Aku juga takut jika aku mendekati teman-temanku ini, mereka malah justru menghindar. Jangan takut, kamu tuh harus bisa mencobanya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tuh belum mencobanya? Nantinya jika kamu setelah mencobanya, kamu akan merasakan apa itu kenikmatan yang sesungguhnya. Baiklah, aku akan mencobanya. Nah, begitu dong. Kamu harus bisa lebih mensupport dirimu sendiri. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, puji Tuhan sih aku merasa sedikit lega karena sudah bisa menyatakan rasa yang sudah lama aku pendam dan menghantui aku selama ini. Tidak apa-apa, memang kenyataannya tubuhku seperti ini. Baiklah, aku akan menerima saran yang kamu berikan. Aku sangat berterima kasih atas saran-saranmu. Nah, syukurlah kalau begitu. Aku pun ikut senang saat kamu mengatakan hal itu. Iya, hatiku juga sekarang merasa lebih lega. Dan juga ada tumbuh rasa percaya diri dan memang aku tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan yang sudah aku alami selama ini. Nah, jadi kamu harus ingat, Jeff, kamu jangan minder lagi kepada teman-teman kamu ya. Karena semua itu tergantung dari diri kamu sendiri dan apa yang kamu pikirkan. Serta kamulah yang bisa menyelesaikan ini semua, jugalah kamulah yang bisa mengerti diri kamu sendiri. Oke, kudoakan kamu bisa menyelesaikan hal ini semua. God bless you, Jeff. Terima kasih banyak ya Charles. God bless you too. Oke, thank you buat Jeff yang udah mau sharing dan Charles juga yang udah mau ngasih saran. Sekarang
Saya persilakan pengamat 1 dan pengamat 2, JJ dan juga Gracia untuk memberi tanggapan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Gracia dari dan saya di sini sebagai pengamat 1 dan di sini saya akan menyampaikan hasil saya dari proses konseling ini. Nah, dari poin pertama yaitu sikap tubuh menunjukkan keterlibatan. Menurut saya dalam proses konseling tadi mereka sudah melakukan itu, mereka sudah proses itu di mana Charles sebagai konselor sudah menunjukkan sikap keterlibatannya dengan sikap mendengarkan, kayak diam, nggak terlalu diam dan fokus ke konselingnya. Jadi di sini terasa kalau Charles sebagai konselor itu sudah memiliki sikap yaitu pendengaran baik. Kemudian untuk nomor 2, sikap terbuka dan tidak defensif. Nah, ini sudah dipenuhi juga dalam proses konseling tadi, di mana konselingnya dia itu sudah terbuka dalam menceritakan curhatan hatinya, dalam menceritakan berpikirnya tadi. Dan untuk nomor poin ketiga, tubuh condong ke klien sesuai dengan intensitas pembicaraan. Misalnya mereka juga sudah menguji proses itu di konseling tadi, dimana sikapnya itu sebenarnya saling terlibat, yang konselornya itu mendengarkan dengan baik dan juga konselnya juga ceritanya terbuka. Terus intensitas pembicaraannya juga sangat baik, jadi mereka ngomongnya sangat lancar dan nggak putus-putus gitu. Terus untuk nomor 4, kontak mata, mereka sudah melakukan itu dengan sangat baik, mereka sudah itu. Jadi walaupun ini online ya, tapi tetap kayak matanya tertuju ke layar, mereka melihat ya sambil curhat, kayak lebih curhat karena kayak fokus, jadi kontak matanya itu sudah bagus. Terus untuk nomor 5, relax dan natural. Ini di sini mereka agak kurang karena mungkin tadi mungkin ada jaringannya atau karena belum bisa beradaptasi kondisi offline, kayak belum bisa. Kalau curhat offline online itu kayak curhatan online itu kayak nggak enak, kurang bisa menjelaskannya. Terus untuk hal-hal yang sudah baik di sini mungkin saya memberi apresiasi untuk konselor yang sudah memberikan solusi dengan baik. Solusi yang diberikan itu sesuai ya dengan kondisi mereka, itu teman sebaya. Jadi solusinya itu diberikan kayak nggak menggurui, jadinya sebagai teman kayak dia memberikan solusinya itu sebagai teman, bukan kayak orang tua yang mendidik anak. Jadi juga konselingnya juga jadi nggak tertekan. Terus untuk 7 hal-hal yang perlu dikembangkan, mungkin cukup itu aja sih yang tadi luas dan cepat. Oke, kalau Jeremia sebagai pengamat yang kedua dari konseling untuk malam ini dengan konselornya yaitu Charles, konselingnya Jeff, dan konseling ini dilaksanakan hari Jumat tanggal 5 November jam 22.15 sampai 22.25. Topiknya dari konseling ini yaitu ketidakpercayaan diri dari tubuh yang tidak bagus. Setelah diobservasi konseling yang ini, saya menemukan bahwa sikap tubuhnya sudah menunjukkan keterlibatan. Jadi tangannya tidak terlihat memainkan hal-hal lain, kepalanya juga tidak gerak-gerak kemana-mana, tapi lurus ke arah layar. Lalu juga bisa diketahui bahwa konselornya dan konseli memiliki sikap yang terbuka, tidak defensif. Jadi mereka bisa menerima dan juga sharing tanpa ada keraguan. Tapi untuk yang ketiga yaitu tubuhnya condong ke kliennya. Ini mungkin menurutku kurang, karena posisi tubuhnya selama saya melihat ini tidak tahu apakah condong atau mengarah ke belakang. Karena itu hanya dari kepala ke bagian leher. Tapi untuk kontak mata sudah bagus, karena walaupun ini online ya, tapi bisa dilihat kalau matanya itu
tidak melihat ke arah mana-mana, tapi bisa dilihat lurus ke arah layar. Memang ada sedikit melihat ke atas atau ke bawah, tapi itu karena melihat layar atau kameranya. Untuk sikap yang rileks dan natural, menurutku kurang, karena memang ya mungkin ini kan lingkungan yang baru, jadi belum terasa beradaptasi. Tapi untuk yang setelah itu, gesturnya sudah bagus, dan juga nggak ada kendala-kendala. Terus untuk konselingnya sudah juga bisa menerima saran-saran dari konselornya. Tapi mungkin yang perlu dikembangkan yaitu posisi tubuhnya untuk konseling dan konselornya, karena dia dari poin awalnya saya hanya melihat dari kepala sampai leher, saya tidak melihat pundak maupun sampai dada. Jadi untuk gestur-gestur lainnya tidak terlalu terlihat. Dan untuk bahasanya ada beberapa yang secara kasual, tapi mungkin ada beberapa bagian juga yang mungkin sedikit formal, jadi tidak terasa konseling pada teman, tidak terasa seperti curhat, tapi merasa seperti pada orang lain. Ya, itu saja dari saya. Oke, mungkin sekian hasil dari konseling sebaya ini. Semoga ini dapat bermanfaat buat kami semua. Sekian dan terima kasih.